Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana kabarnya Bu Sari hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini secara fisik saya sehat, tetapi ada sedikit beban yang ada di pikiran saya Bu. Alhamdulillah kalau Bu Sari sehat. Oh iya, kemarin Bu Sari WA mau ngobrol tentang apa ya Bu? Oh iya Bu, begini Bu, sebelumnya saya minta maaf Bu, saya mengganggu waktunya Bu Heni. Saya kemarin WA Bu Heni itu karena saya memiliki pikiran yang gimana saya memiliki masalah dalam pengelolaan kondisi kelas Bu. Di mana dalam hal ini tuh membuat perasaan saya tuh akhir-akhir ini jadi sedih, gelisah. Kemudian saya itu bisa menjadi orang yang tidak percaya diri seperti itu Bu. Karena anak-anak kelas saya itu akhir-akhir ini tuh tidak bisa dikendalikan seperti itu Bu. Jadinya saya membutuhkan teman untuk bisa berbagi sehingga saya mampu untuk menyelesaikan solusi, memberikan solusi dari menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu Heni. Iya Bu Sari, tidak mengganggu saya. Ini memangnya selama ini bagaimana Bu Sari proses pembelajarannya di kelas? Begini Bu ini, selama ini saya mengajarnya di kelas ya, saya merasa ya seperti guru pada umumnya biasa. Saya datang ketika masuk jam 7, memang kadangkala saya itu masuknya lebih 5 menit atau 10 menit baru saya sampai di kelas. Kemudian kalau dalam proses pembelajaran itu saya menggunakan buku teks, anak-anak kan semuanya punya buku teks dari kementerian itu, saya membuka buku teks itu di depan kelas, saya berdiri. Kemudian saya berdiri, saya menjelaskan dengan saya membawa buku teks. Contohnya seperti, anak-anak silakan buka halaman ini, ayo kita baca bersama-sama. Setelah itu kita melakukan pembelajaran, kemudian kita membaca, kemudian ya saya menyuruh mereka, coba sekarang buka halaman ini, kemudian latihan. Seperti itu Bu. Seperti itu, kemudian ya di sini saya hanya berpaduan bersama buku teks saja Bu, seperti itu Bu. Begitu ya Bu. Jadi Iya, Bu Sari memiliki permasalahan terkait dengan kurang kondusifnya kelas Bu Sari ya. iya Bu. Jadi ketika saya seperti itu kok anak-anak itu responnya mereka itu ketika saya menjelaskan itu malah justru mereka itu ramai ngobrol sama teman-temannya, kemudian lempar-lemparan sesuatu. Jadi kondisi kelasnya itu ramai seperti itu, Bu. Seperti ya kalau saya bilang seperti kayak di pasar gitu, sana ngomong, sini ngomong, situ sana ngomong, seperti itu, Bu. Iya, kira-kira harapan Bu Sari apa itu dari percakapan kita sore ini? Kalau harapan saya menginginkan kondisi kelas saya itu kondisi kelas yang kondusif, di mana di situ anak-anaknya itu melakukan pembelajaran, ramai boleh, tetapi itu ramainya sesuai dengan pembelajaran yang saya ajarkan saat itu. Kemudian saya menginginkan juga kelas saya itu kondisinya itu bisa bisa seperti pembelajaran yang menyenangkan, di mana walaupun saya memberikan materinya yang mungkin esensinya sangat berat, tetapi mereka bisa melakukannya, mereka bisa menaungi pembelajaran itu tuh dengan menyenangkan Bu, sehingga saya ingin anak saya itu antusias dalam pembelajaran saya gitu Bu. Ketika saya di dalam kelas, pertanyaan-pertanyaan mereka itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa menumbuhkan materi yang akan saya lakukan, yang akan kita pelajari di dalam kelas gitu Bu. Kemudian mereka pinginnya itu mereka aktifnya itu bukan aktif yang jalan-jalan ke sini, aktif yang sedikit-sedikit itu minta izin ke kamar mandi, bukan seperti itu aktifnya itu saya pingin anak saya ketika di sesi tanya jawab mereka juga mau melantarkan tanya jawab, kemudian di sesi diskusi mereka itu aktif untuk berdiskusi, di sesi presentasi mereka itu bisa aktif untuk presentasi, menanggapi teman-temannya yang presentasi, itu yang saya harapkan di dalam kelas saya Bu.
Oke, harapan yang luar biasa sekali Bu Sari. Iya, Bu. Untuk mencapai harapan itu, apa rencana di benaknya Bu Sari? Kalau rencana saya kemungkinan itu saya akan mencoba untuk membuat rencana pembelajaran yang fokusnya itu ke siswa, Bu, ke peserta didik. Kemudian rencana pembelajaran itu saya akan buatnya itu semenarik mungkin sehingga dalam proses pembelajaran saya itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, membuat anak itu aktif, membuat anak itu percaya diri ketika dia disuruh untuk menjelaskan atau mempresentasikannya. Itu rencana yang ingin saya lakukan, Bu. Selain itu, untuk mendukung lainnya, saya akan coba untuk membuat media mungkin, Bu. Karena saya lihat di beberapa referensi kok kelihatannya ternyata media itu sangat berpengaruh sekali dengan motivasi belajar anak, minat belajar anak. Saya ingin coba untuk menggunakan media sehingga anak itu bisa tertarik dengan proses pembelajaran saya, dan saya tuh punya impian tuh seperti ini, Bu. Ketika saya di dalam kelas, saya mau menuju ke dalam kelas saya, di mana saat itu saya itu membawa sebuah media pembelajaran, anak-anak itu mulai tertarik, mulai bertanya-tanya, Bu, apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Nah, saya tuh ingin mencoba hal yang itu, sehingga dengan apa yang saya bawa media pembelajaran itu mampu menarik perhatian anak, sehingga bayangan saya, anak-anak itu nantinya termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya, sehingga mereka pastinya tidak akan lagi bergurau ataupun bercanda dengan temannya di dalam kelas gitu, Bu. Itu seperti itu, Bu, planning saya, Bu. Kemudian, oh ya, Bu, kemudian itu anak-anak saya itu kadangkala, ini kan dalam pembelajaran saya kan rata-rata ini kan guru kelas. Saya masuk pasti itu dari jam 7 sampai jam 12. Nah, sampai jam setengah 1. Nah, di tengah-tengah pembelajaran, pasti itu anak itu kadang dia mencelotehkan, Bu Sari bosan, Bu Sari bosan. Nah, ini saya bingung ini, Bu. Ini aku harus tak tambahin apa ya pembelajarannya ya. Seperti itu, Bu, untuk menghilangkan rasa bosannya itu loh, Bu. Kadang saya kesulitannya tuh di situ, Bu. Iya Bu Sari, untuk rencana yang akan Bu Sari laksanakan itu skala prioritasnya yang mau dilakukan apa itu Bu? Kalau untuk skala prioritas yang paling utama, saya kemungkinan akan merancang rencana pembelajaran yang membuat siswa itu senang dalam pembelajaran saya. Saya akan mencoba untuk membuat rencana pembelajaran dengan model permainan, Bu. Karena mungkin saja kali ya, Bu, mungkin ini kan dunia anak-anak kan bermain tuh. Kalau saya membuat rencana pembelajaran dengan model permainan, kemungkinan mereka akan antusias kali ya, Bu, akan lebih suka kali ya, Bu, ya, dengan rencana pembelajaran yang modelnya permainan itu. Kemudian saya coba juga nanti akan memasukkan di rencana pembelajaran saya itu sedikit teknik untuk berhenti sejenak, agar ketika di tengah-tengah pembelajaran yang anak-anak itu bosan, mungkin saya akan menyisipkannya sedikit kegiatan ice breaking, Bu. Jadi skala prioritas saya akan menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan, ditambah dengan di dalam rencana itu ada kegiatan sedikit ice breaking. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu Sari, siap. Komitmen dari rencana aksi tersebut apa Bu Sari? Untuk komitmen, karena di sini dalam rencana aksi saya ini pastinya
membutuhkan waktu dan proses, saya di sini akan memulainya dengan sesegera mungkin, Bu, di mana saya akan segera mungkin untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak tidak bosan di dalam kelas. Kemudian saya akan berkomitmen juga tidak hanya satu kali saya membuat rencana ini, kemungkinan saya seterusnya kalau rencana ini ke depannya itu membuat mereka kondusif di dalam kelas, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan berbagai metode yang disukai oleh anak-anak gitu, Bu. Oke, itu sangat luar biasa, Bu Sari. Iya, Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Sari dalam berkomitmen untuk rencana aksi tersebut, Ibu? Kalau untuk yang membantu saya untuk berkomitmen dalam rencana aksi ini, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang notabene itu secara pengalaman beliau pasti lebih menguasai tentang teknik pengelolaan kelas. Saya akan berbincang-bincang, berkolaborasi untuk bisa menemukan strategi yang klik sesuai dengan kondisi lingkungan saya. Kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait rencana aksi saya ini, Bu. Oh iya, Bu Sari. Siap. Ya, Bu Sari. Terus bagaimana tindak lanjut coaching ini, Bu? Oke, Bu. Rencana setelah coaching ini, tindak lanjutnya saya akan segera untuk memulai melakukan rencana aksi. Yang pertama, saya akan segera untuk meminta izin kepada kepala sekolah dan saya akan melaksanakan apa yang menjadi komitmen saya, rencana saya ini dengan sepenuh hati saya tanpa ada paksaan. Kalau toh nanti di perjalanan kok saya menemukan kendala, pasti saya akan mereview lagi, merefleksi diri saya kembali terkait kendala-kendala apa yang saya alami. Kemudian saya akan berusaha untuk mengatasinya dan pastinya saya membutuhkan bantuan dari Bu Heni untuk selalu sharing terkait apa yang saya alami di dalam kelas seperti itu, Bu. Oke, baiklah Bu Sari, sukses selalu untuk melakukan rencana aksinya. Semoga dapat berjalan lancar. Terima kasih Bu Heni. Oke, Bu. Saya sangat senang sekali karena Bu Eni sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa mencurahkan apa permasalahan yang ada di kepala saya ini terkait proses pengelolaan kelas saya yang awalnya itu tidak bisa kondusif. Dari pembicaraan kita pada pada hari ini saya sudah memiliki keterbukaan pikiran, Bu. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, saya sudah menemukannya. Terima kasih atas bantuannya Bu Eni dan saya akan berjanji akan selalu memperbaiki dalam proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Oke Bu Sari, saya sudah tidak sabar ingin nunggu hasil dari rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Sari. Semoga coaching ke depan bisa berjalan lebih baik dan lebih berkembang lagi. Ya, siap Bu Eni. Untuk saya bisa coaching lagi dengan Bu Eni, kira-kira setelah saya melaksanakan ini atau bagaimana Bu nantinya? Ya, mungkin setelah kita melaksanakan rencana aksi, setelah Bu Sari sudah melaksanakan rencana aksi, nanti saya tunggu kabarnya dari Bu Sari, baru kita melakukan coaching lagi. Bagaimana Bu Sari? Ya Bu, siap Bu. Terima kasih banyak Bu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Sari. Oh iya Bu Sari, dari coaching ini apa yang Bu Sari rasakan setelah di coaching?
Yang saya rasakan setelah proses coaching ini, secara beban pikiran saya mulai plong karena apa yang menjadi beban pikiran saya selama ini terkait dengan masalah pengelolaan kelas sudah saya temukan jalan keluarnya, sehingga dari coaching ini saya merasa senang dan saya merasa bersemangat untuk memperbaiki apa yang harus saya perbaiki di dalam kelas saya, Bu. Oke, Bu Sari, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Jidin. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Heni. Bagaimana kabarnya Bu Heni sore ini, Bu? Alhamdulillah, insya Allah baik Pak. Hanya sedikit flu saja. Semoga tidak mengganggu obrolan kita. Oke, alhamdulillah juga Bu G. Semoga kita selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Amin. Terima kasih untuk doanya Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan atas segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oh iya. Kemarin Bu Heni WA mau ngobrol dengan saya ya, Bu. Apa yang ingin Ibu Heni obrolkan sore ini, Bu? Iya Pak Jidin, saya mau ngobrol tentang permasalahan yang saya hadapi. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya Pak Jidin. Oh ya Bu, nggak apa-apa. Memang Bu Heni punya masalah apa? Begini Pak, saya mempunyai beberapa permasalahan. Yang pertama, untuk anak didik saya ada kurang semangatnya dalam pembelajaran, juga adanya beberapa anak yang belum lancar dalam membaca dan belum bisa memahami bacaan. Nah, dari situ saya sangat galau atau gelisah bagaimana saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Nah, dari situ saya mohon sharing dengan Pak Jidin agar saya sendiri bisa menemukan solusi atau memecahkan permasalahan tersebut. Oke, jadi menurut Bu Heni, apa yang bisa Ibu harapkan dari obrolan sore kita ini, Bu? Saya berharap adanya pencerahan atau adanya pemecahan masalah yang saya hadapi, Pak, di mana adanya anak yang kurang semangat agar lebih semangat, dan di mana adanya masih rendahnya beberapa murid dalam hal membaca dan memahami bacaan dari buku-buku yang dibacanya. Nah, permasalahan ini saya harap dari percakapan ini bisa ada semacam jalan keluar sehingga permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Oh, begitu. Oke, menurut Bu Heni, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu belum lancar membaca dan belum memahami isi dari bacaan Bu? Coba Bu. Menurut saya, hal yang menyebabkan murid saya belum lancar membaca, tadi ya, tidak bersemangat dalam pembelajaran atau masih belum lancar membaca itu mungkin karena satu, waktu saya melaksanakan pembelajaran, metode yang saya berikan terlalu monoton ya Pak ya, tidak bervariasi. Kedua, minat baca anak yang berkurang mungkin karena jenuh, bisa juga Pak. Terus yang ketiga, mungkin pada bagian pojok baca itu penataannya kurang menarik sehingga anak-anak itu tidak ada rasa ingin setiap kali ada waktu aku pengen ke pojok baca. Mungkin itu Pak permasalahannya. Oh, begitu ya Bu. Ya, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu
bisa lebih lancar membaca dan bisa memahami isi dari bacaan. Iya Pak, menurut saya kalau murid tidak bersemangat itu saya akan ini ya Pak, pembelajaran yang menarik. Saya akan membuat metode pembelajaran lebih menarik, lebih menyenangkan, juga memberikan tambahan jam untuk anak-anak yang mungkin masih belum lancar membaca, juga menata kembali ruang kelas kita, ruang kelas saya, di mana aransi yang belum menarik saya harus memberikan sentuhan-sentuhan agar lebih menarik sehingga didesain sedemikian rupa agar semangat anak-anak dalam belajar itu lebih meningkat, dan juga pada pojok baca akan saya variasi lebih menarik lagi. Untuk buku-bukunya juga akan saya tingkatkan untuk mungkin cerita bergambar. Anak-anak akan tertarik dengan gambar-gambar yang mencolok sehingga keinginan untuk membuka buku itu sangat-sangat greget, karena dari gambar-gambar yang sangat bagus dengan warna-warna yang sangat menarik, pasti anak, wah, pojok bacanya sangat indah, sehingga anak-anak itu bersemangat untuk menuju ke pojok baca di situ Pak. Wow, luar biasa. Saya sangat setuju sekali Bu. Ya memang itu harus dilakukan Bu ya. Bagus sekali Bu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid tertarik dan senang dalam pembelajaran Bu? Menurut saya begini Pak, pembelajaran harus berpusat pada murid. Kalau mungkin kemarin-kemarin saya lebih pembelajaran lebih berpusat pada guru. Tapi untuk ke depan saya akan lebih memusatkan pembelajaran pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan ice breaking di pertengahan pembelajaran yang awalnya anak jenuh, saya akan pancing dengan ice breaking semangat. Yang awalnya anak sangat lesu atau sudah jenuh, saya pancing dengan ice breaking agar anak fresh kembali. Nah, dari situ anak-anak akan mulai fokus dengan pembelajaran kembali. Juga pada kegiatan literasi akan lebih saya tingkatkan, di mana di situ saya akan berusaha memberikan reward Pak. Reward tidak hanya tidak berupa nominal uang, tapi saya akan memberikan reward berupa gambar bintang atau emot yang sedang tersenyum gitu Pak, sehingga anak akan di papan pajang itu kan ada nama persiswa. Setelah saya memberikan reward, anak-anak boleh menempelkan reward itu di bagian namanya masing-masing. Nah, dari situ pasti anak punya greget, aku harus bisa membaca biar ibu memberikan reward untuk saya. Paling tidak anak mau menuju ke tempat pojok baca, di mana di situ mulai membuka saja anak sudah semangat. Setelah membukanya, pasti anak punya keinginan ini. Apa ya ini? Apa ya gambar ini kok bagus sekali? Secara otomatis anak akan mulai greget itu dari melihat gambar-gambar pada buku itu sangat menarik, sangat cantik, sehingga kegiatan pada pojok baca itu bisa tersalurkan dengan baik, Pak. Oh, gitu ya, Bu ya. Maaf ini Bu ya, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas? Awalnya saya hanya menggunakan buku LKS atau buku yang panduan dari kementerian itu saja Pak. Jadi mungkin yang saya buat sumber belajar itu masih kurang banyak Pak, sehingga monoton, apa yang saya berikan hanya monoton melihat buku, saya memberikan penjelasan, anak mengerjakan. Nah, dari situ
sehingga anak merasa ada tidak semangatnya dalam mengikuti KBM. Nah, mungkin saya akan memperbaiki dari sumber-sumber belajar yang sangat minim ini, akan saya kembangkan lebih banyak lagi Pak, agar pembelajaran berjalan dengan menarik dan menyenangkan. Ini kembali maaf loh Bu. Ya, ini maaf sekali. Adakah sumber belajar selain buku tema, Bu? Kira-kira? Kalau saya pikir kalau sumber belajar itu banyak Pak, nggak hanya buku tema atau buku LKS saja ya Pak ya. Mungkin ya Pak nih, mungkin saya bisa mengambil cerita bergambar atau video YouTube yang sekarang anak-anak sudah canggih internetan ya Pak ya. Saya bisa mengambil dari video YouTube atau artikel, atau bisa juga menggunakan aplikasi internet yang lainnya Pak. Nah dari situ akan lebih berkembang lagi pembelajaran yang awalnya monoton begitu-begitu saja. Mungkin di sini malah anak-anak setelah melihat video yang akan saya tampilkan nanti, anak berani menyampaikan pendapatnya yang awalnya hanya diam, mendengarkan, kemudian mengerjakan. Jadi anak dengan melihat video yang akan saya tampilkan, mungkin anak bisa bercerita atau menyampaikan pendapatnya dari video yang saya tampilkan nanti. Itu Pak, begitu Pak. Wah, betul sekali itu Bu. Saya yakin kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam-macam sumber belajar, pasti murid Ibu akan semangat dan bisa lancar membacanya dan bisa memahami isi dari bacaan tersebut, Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Kalau rencana saya tuh Pak, yang pertama saya akan merancang model pembelajaran yang menarik dan berpusat kepada murid, di mana saya akan menggunakan berbagai sumber belajar yang lebih banyak lagi, tidak hanya monoton pada buku atau pada buku bacaan atau buku LKS saja. Nah dari situ saya bagus sekali. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Terus gini Bu, untuk menurut Ibu Heni, ketika merancang model pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada murid ini, adakah orang yang bisa membantu agar berjalan dengan baik, Bu? Iya Pak, tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Tentunya beliau juga teman yang sudah berpengalaman juga lah ya Pak. Dari situ saya akan berkolaborasi, saling berbagi, dan saya akan mencari menyampaikan apa yang akan saya laksanakan, di mana kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu betul-betul bisa terlaksana secara maksimal dan anak tidak merasa jenuh atau tidak semangat dalam pembelajaran, atau anak tidak akan mungkin anak tidak akan merasa bosan atau semangatnya agar lebih bersemangat dalam pembelajaran. Tentunya saya juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang kegiatan yang akan saya laksanakan ini, Pak. Oh gitu Bu ya, oke. Menurut Ibu Heni kira-kira butuh berapa lama Bu untuk melaksanakan rencana tersebut itu Bu? Kalau menurut saya dari kegiatan yang akan saya laksanakan ini membutuhkan proses secara bertahap, mungkin kurang lebih ada sekitar 2 hari lah Pak ya, karena saya harus menyiapkan mulai dari perangkat pembelajarannya, terus dari sumber belajar yang harus saya siapkan, terus video dari YouTube yang harus saya siapkan pula agar terlaksana secara maksimal. Persiapan itu
harus saya siapkan jauh-jauh hari sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, Pak Jidin. Ya. Terus komitmen Ibu dengan rencana ini apa, Bu? Kira-kira, Bu, komitmennya, Bu? Oh, untuk komitmen yang akan saya lakukan, pertama, saya akan membuat rencana pembelajaran yang menarik dan berpusat pada murid, menggunakan banyak sumber belajar untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga murid akan menjalankan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka, Pak. Anak merasakan merdeka belajar. Ya, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Siap, Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, Bu Eni, saya sudah tidak sabar lagi menunggu hasil pelaksanaan rencana aksi dari Bu Eni. Sampai ketemu minggu depan ya, Bu, setelah aksi nyata yang panjenengan laksanakan di kelas ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jidin. Semoga Pak Jidin selalu sehat. Amin. Oke, 15 lebih 45. 46 detik. Ujulan sidik, Mbak Eni. Ya. Untuk refleksinya Pak Jidin? Untuk refleksinya, Bu, ini Bu. Kira-kira setelah melakukan coaching sore ini, apa Bu yang dirasakan, Bu? Yang awalnya saya gundah gelisah, saya merasa lega Pak Jidin karena adanya pencerahan yang sudah saya temukan tadi untuk melaksanakan rencana aksi di mana saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik agar anak-anak lebih bersemangat dalam pembelajaran dan mungkin untuk pojok baca yang awalnya monoton tidak menarik akan lebih menarik itu sehingga anak akan semangat belajar membacanya dan kegiatan yang tadinya membacanya belum lancar, anak bisa lebih lancar lagi, dan yang belum memahami isi bacaan, anak akan bisa lebih memahami isi bacaan. Terima kasih Pak Jidin atas waktunya. Semoga Pak Jidin selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Terima kasih Pak Jidin. Ya, sami-sami Bu. Assalamualaikum Pak Jidin. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana kabarnya Pak Jidin hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu, sehat semua sekeluarga Bu. Alhamdulillah, saya sempat loh nonton channel YouTube-nya Pak Jidin. Ternyata Pak Jidin juga aktif juga ya di channel YouTube ya Pak ya. Iya Bu, biar seperti kanca-kancanya Bu. Seperti itu. Oh ya Pak Jidin, kemarin Pak Jidin WA saya. Ada apa ini Pak Jidin? Tumben WA saya ini. Ini maaf Bu, begini Bu Sari. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf sekali ya Bu ya, ganggu waktu Ibu. Ini Bu, saya mau ngobrol Gini Bu Sari, jadi sebelumnya maaf ganggu, saya ini mau ngobrol tentang sampah bekas minuman itu loh Bu, yang berserakan di halaman dan di ruang kelas ini Bu. Apa di sekolahnya Pak Jidin itu tidak ada tempat sampah? Oh ada Bu, tapi kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah ini kurang begitu diperhatikan anak-anak, padahal itu sampah sudah disebar di mana-mana, di halaman, di depan kelas dan kantin. Tapi anak-anak kurang peduli pada lingkungan sekolah, tentang kebersihan itu, Bu. Oh, seperti itu ceritanya, Pak. Oh ya, Pak Jidin, kalau kesadaran anak-anak itu sangat rendah, berarti di sini Pak Jidin memiliki masalah terkait kepedulian tentang kebersihan lingkungan ya Pak ya, khususnya pada sampah plastik ya Pak ya. Iya Bu Sari. Betul. Kalau gitu kira-kira apa harapan Pak Jidin dari kegiatan coaching kita hari ini Pak?
harapan saya adalah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan dengan cara mengelola bekas gelas minuman itu loh Bu, menjadi karya yang mempunyai nilai artistik dan nilai jual tinggi agar sampah gelas plastik yang banyak berserakan jadi berkurang Bu. Oh, seperti itu. Bagus sekali, Pak, ini. Ya sudah, Pak. Kalau gitu nanti sampah itu bisa berkurang kalau Bapak sudah memanfaatkannya dalam bentuk prakarya ya, Pak ya. Dan secara Iya Bu langsung Sari. pasti akan mampu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap anak. Seperti itu ya, Pak ya. Iya Bu Sari. Iya. Kemudian Pak, dari gambaran itu, apa rencana aksi Bapak yang akan wujudkan, Pak? Untuk sebelum melaksanakan aksi, saya akan meminta persetujuan kepada kepala sekolah, Bu. Juga berkolaborasi dengan teman sejawat agar praktek bagus ini bisa ditiru dan dilaksanakan di lingkungan sekolah, Bu. Seperti itu, Pak. Nanti kira-kira skala prioritas yang Pak Zidin lakukan apa, Pak, ini, Pak? Ini kebetulan saya mengajar di kelas 4. Kelas 4 akan saya ajak untuk mengambil sampah gelas, mencuci, mengeringkan, dan membimbing untuk digunting, dirangkai sehingga menjadi sebuah tirai, Bu, yang memiliki nilai artistik gitu, Bu. Oh, gitu ya, Pak ya. Pak Zidin, apa Pak komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang Bapak sebutkan tadi? Oke, Bu Sari. Rencana aksi tersebut tentu butuh waktu dan proses ya. Ini saya akan melalui murid kelas 4 saya akan terus saya kampanyekan terus tentang pengolahan sampah gelas tadi untuk dijadikan sebuah karya. Dan kampanye ini juga saya kolaborasi dengan teman-teman sejawat itu, Bu. Oh, luar biasa sekali Pak rencananya. Kira-kira Pak, siapa saja sih Pak yang akan membantu Bapak dalam berkomitmen dalam rencana aksi tersebut? Ya, nanti saya akan gandeng wali murid, izin kepada kepala sekolah, teman sejawat, penjaga sekolah, dan murid-murid kelas saya yang saya ampu untuk melaksanakan dan bersama-sama menjaga komitmen tentang rencana aksi pengolahan sampah menjadi tirai itu, Bu. Wah, oke Pak Zidin. Terus Pak Zidin, bagaimana tindak lanjut dari coaching ini nanti Pak? Ya, setelah melalui coaching ini saya merasa lebih nyaman, Bu, lega. Ternyata apa yang menjadi kendala di benak saya ini mungkin ada sedikit jalan, Bu. Terima kasih ini, Bu, atas tukar pengalamannya ya, Bu. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Sari. Oke Pak Zidin, saya tidak sabar untuk mendengar hasil dari rencana aksi yang akan Pak Zidin lakukan nanti, Pak Zidin. Sukses selalu untuk Pak Zidin untuk selalu melakukan aksi dalam perubahan lingkungan sekolah agar sekolah Pak Zidin jauh lebih baik. Iya Bu, ini rencana akan saya laksanakan Sabtu besok Bu. Doakan ya Bu ya, semoga sukses Bu. Terima kasih Pak. Bu. Oke Ya, Bu, saya doakan assalamualaikum Bu. Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Zidin. Untuk pertanyaan refleksi Pak Zidin, setelah kita melakukan coaching ini, apa perasaan Pak Zidin? Perasaan saya sangat senang sekali dan merasa lega karena apa yang menjadi kegundahan di dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah mulai ada jalan keluar dan yang mungkin dari hasil bincang-bincang kita ini Bu. Di antaranya yaitu untuk membuat suatu produk dari sampah yang mana berserakan kurang bermanfaat kita jadikan sebuah tirai yang memiliki nilai artistik tinggi Bu. Oke Pak Zidin, terima kasih Pak Zidin. Semoga sukses untuk rencana aksinya. Sampai ketemu di coaching kita selanjutnya. Oke.